saraf. Kita akan memulai ke unit yang terkecil, yaitu sel-sel saraf. Sistem sel saraf terbagi menjadi dua jenis sel. Yang pertama, jenis sel neuron. Yang kedua, jenis sel neuroglia. Tapi meskipun kita lebih sering mendengar neuron dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari, sebenarnya neuroglia yang ada dalam tubuh kita jumlahnya lebih banyak dari neuron. Jadi, apa sih yang membedakan neuron dan neuroglia? Neuron itu apa dan neuroglia itu apa sih? Kita mulai dengan neuron. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal. Sinyal maksudnya gimana? Misal, kamu gerakkan tangan kamu, berarti otak kamu akan mengirim sinyal melalui neuron kamu ke otot tangan kamu agar gerak-gerak. Atau misal jari kamu lagi meraba sebuah permukaan yang kasar, misal permukaan kayu yang kasar, maka neuron-neuron pada daerah jari kamu akan mengirim sinyal ke otak agar otak kamu dapat mengintem prestasi bawah kayu di permukaan kasar. Neuron ini berfungsi sebagai messenger atau alat pengirim informasi, dan informasinya itu berupa sinyal tadi. Berbeda dengan neuroglia. Karena neuroglia ini tidak bisa mengirim sinyal. Neuroglia hanya berperan sebagai semacam cheerleader untuk neuron yang lagi bekerja keras mengirim sinyal. Neuroglia ini akan memberi nutrisi, oksigen, dan mialin untuk neuron. Pokoknya, dia berfungsi sebagai pendukung dan pelindung agar neuron bisa bekerja secara optimal. Nah, sel-sel saraf kita, yaitu neuron dan neuroglia, akan membentuk sistem saraf menjadi dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau dalam bahasa Inggris the central nervous system, central artinya pusat, nervous artinya saraf. Nah, sistem saraf pusat ini tersusun dari dua struktur, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, atau dalam bahasa Inggris yaitu the spinal cord. Karena namanya the central nervous system atau sistem pusat, berarti segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini, dia akan terletak di pusat atau di tengah-tengah tubuh manusia. Otak kita tersusun atas 100 miliar neuron yang terletak di cranial cavity. Cavity artinya rongga, sedangkan cranial artinya brain case yang berfungsi untuk tempat menyimpan sesuatu. Tengkorak dikelilingi oleh cranial bone yang di dalamnya terdapat 8 tulang. Bagian bawah otak disebut dengan tulang occipital. Disinilah terdapat foramen atau lubang atau foramen magnum yang artinya lubang yang sangat besar. Disinilah
bertemunya sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang kita terdiri atas 100 juta neuron. Sumsum tulang belakang kita dilindungi oleh vertebral column atau tulang belakang. Oke, divisi sistem saraf berikutnya adalah sistem saraf tapping atau dalam bahasa Inggris peripheral nervous system. Peripheral itu artinya tepi. Dan sesuai dengan namanya, sistem saraf tepi. Tepi kan artinya adalah ujung-ujung atau ekstremitas dari sesuatu. Jadi, ujung dari tubuh kita atau ekstremitas dari tubuh kita berarti jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi itu tidak mengumpul di pusat tubuh seperti sistem saraf pusat, melainkan dia itu akan menyebar atau akan extend ke tepi-tepi ke ujung-ujung dari tubuh kita. Bisa juga kita berbagi seperti sistem saraf tepi ini, jaringan saraf yang berada di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi tersusun dari beberapa komponen, dan di dalam video ini kita akan fokus pada nervus saja. Sebelum kita masuk ke dalam nervus, kita akan mengulang kembali anatomi dari neuron. Kita akan mengulang kembali. Oke, dan secara singkatnya tentang neuron ini ada yang namanya jaringan-jaringan. Jaringan yang ini namanya dendrit, dan tugasnya dendrit adalah untuk menerima stimulus yang nanti akan merangsang neuron ini mengirim sinyal. Lalu struktur yang menyambung inti sel itu adalah soma atau badan sel dari neuron. Lalu dari badan sel ini akan muncul seperti buntut panjang, dan kita sebut ini akson, dan di ujung itu ada nama akson terminal. Terminal itu adalah akhir atau batas akhir dari akson. Oke, kita akan kembali ke komponen penyusun sistem saraf tepi, yaitu nervus tadi. Nervus adalah struktur yang tersusun ratusan sampai ribuan akson bersama dengan jaringan ikat dan pembuluh darah. Jadi kalau kamu melihat yang ini, satu tabung ini namanya nervus. Ada yang di tipis ini itu namanya satu buah akson. Jadi di dalam nervus ini ada ratusan sampai ribuan akson. Dan sekelilingnya itu ada namanya yang merah yaitu arteri dan yang biru vena. Nervus ada dua macam, yaitu nervus cranialis dan nervus spinalis. Dan cranialis ini adalah cranius yang berhubungan dengan otak. Nervus cranialis itu berasal dari otak dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Lalu nervus spinalis dan spinalis, spinal berarti spinal atau tulang belakang. Nervus itu berarti berasal dari sumsum tulang belakang dan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus cranialis ada 12 pasang dan nervus spinalis ada 31 pasang. Dan nervus ini akan menginervasi atau dia akan berperan dalam lokasi-lokasi yang berbeda pada tubuh kita. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa sistem saraf itu terdiri dari dua jenis sel, yaitu neuron dan neuroglia. Neuroglia merupakan sel yang mendukung neuron dengan cara memberinya nutrisi dan oksigen. Sedangkan neuron merupakan jenis sel yang berfungsi untuk
mengirim sinyal-sinyal atau aksi potensi. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai fungsi neuron dan apa itu aksi potensi, sebaiknya kita perlu memahami dulu mengenai anatomi neuron. Neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, akson, dan dendrit. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu badan sel. Di dalam badan sel neuron terdapat inti sel. Nama lain dari badan sel neuron ini adalah perikarion. Karion artinya inti sel, sedangkan peri artinya di sekeliling, berarti di sekeliling inti sel. Di dalam inti sel ini terdapat DNA dan RNA. Selanjutnya, di sekeliling inti sel terdapat sitoplasma beserta organel-organel lainnya. Organel yang ada pada badan sel neuron sama saja seperti sel pada umumnya, yaitu terdapat lisosom, badan Golgi, mitokondria, dan sitoskeleton. Mungkin yang cukup unik dan yang berbeda dengan sel biasanya, yaitu di sekeliling inti sel terdapat badan nisel. Badan nisel ini terdiri dari retikulum endoplasma atau RE kasar yang berfungsi untuk pembentukan protein. Protein yang dibentuk oleh RE tersebut berguna untuk pertumbuhan dari neuron tersebut, dan juga dia dapat dikirim ke daerah akson untuk meregenerasi bagian-bagian akson yang mengalami kerusakan. Ini merupakan poin yang sangat penting, karena pada akson tidak ada badan nisel. Berarti di akson tidak ada organel yang bisa menciptakan protein. Jadi protein yang dipakai di akson itu berasal dari badan nisel yang ada di badan sel. Selain organel-organel tersebut, di dalam neuron juga terdapat zat-zat yang dinamakan dengan lipofusin. Lipo artinya lipid atau lemak, sedangkan fusin artinya pigmen atau zat warna yang berwarna kecoklatan. Nah, berarti lipofusin merupakan pigmen coklat atau kuning yang berasal dari oksidasi lipid atau lemak. Dan dia akan semakin banyak seiring dengan menuanya neuron tersebut. Jadi, kalau neuron yang sudah tua, maka lipofusitnya akan semakin banyak. Sebaliknya, kalau neuronnya masih muda, maka lipofusinnya sedikit. Nah, lipofusin ini tidak akan membahayakan neuron. Dia hanya berfungsi untuk penanda umur dari neuron tersebut. Oke, berikutnya, biasanya dari badan sel sebuah neuron itu akan keluar yang namanya serabut saraf. Serabut saraf adalah sebutan untuk segala perpanjangan-perpanjangan yang keluar dari badan sel neuron. Serabut saraf itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama akson dan dendrit. Nah, dendrit adalah perpanjangan-perpanjangan pendek ini yang keluar dari badan sel neuron. Kata dendrit sendiri itu artinya adalah pohon kecil. Dan kalau kamu lihat satu buah dendrit, itu bentuknya kayak seperti gambar pohon yang dibuat oleh anak TK. Ada yang satu yang kerucut dan ada yang di ujungnya cabang-cabang yang keluar, kayak gambar pohon anak TK. Membran plasma dari dendrit dan juga badan sel itu mengandung banyak reseptor. Reseptor ini nanti akan berfungsi untuk menerima pesan-pesan kimiawi yang dikirim oleh sel-sel lain untuk berkomunikasi dengan sel neuron ini. Jadi dendrit ini bertugas untuk menerima rangsangan yang datang ke neuron. Rangsangan ini nanti akan memicu sebuah pertukaran ion
yang terjadi antara cairan di dalam neuron dan cairan di luar neuron. Dan perpindahan ion ini akan mengubah muatan neuron. Dan perubahan muatan ini akan mengantarkan sinyal atau aksi potensi yang akan jalan menyusuri akson dan neuron. Nah, kata akson itu diambil dari kata aksis, dan aksis itu berarti garis imajiner atau garis hayalan. Akson ini bentuknya seperti sebuah garis yang panjang dan tipis. Ujung akhir dari akson disebut sebagai akson terminal. Terminal itu artinya akhir, yaitu akhir dari akson. Dan tugasnya akson adalah untuk mengirim aksi potensi atau menuju sinyal itu menuju akson terminal. Atau aksi potensi itu akan dikirim oleh ke otot, neuron, dan kelenjar pada tubuh kita. Agar aksi potensi itu dapat lanjut dikirim ke sarabut otot atau neuron lain atau kelenjar pada tubuh kita, akson dan badan sel dihubungkan oleh struktur yang namanya akson hilok. Hilok itu artinya bukit kecil. Karena sebenarnya kalau digambarkan secara outline dari akson hilok dan diputarin beberapa derajat, yaitu bentuk kayak sebuah bukit kecil. Nah, bagian dari akson yang paling dekat dengan akson hilok disebut sebagai the initial segment. Inisial artinya pertama dan segmen itu bagian, jadi bagian pertama dari akson. Di antara akson hilok dan inisial segmen terdapat sebuah zona, daerah dinamakan trigger zone. Trigger itu artinya pemicu dan zone itu artinya daerah, berarti daerah pemicu. Dan pada trigger zone, inilah aksi potensi sinyal itu akan pertama muncul. Dan dari sinilah dia akan jalan ke arah akson terminal. Sitoplasma yang ada di dalam akson disebut sebagai aksoplasma. Dari kata aksoplasma dan sitoplasma, dan berasal dari akson kita sebut sebagai aksolema. Mungkin kalian juga pernah mendengar kalau ada struktur yang menyelubungi akson biasa dan disebut sebagai selubungi miolin. Biasanya pada akson terdapat beberapa tubuh miolin dan di antara tubuh miolin terdapat sebuah ken atau sebuah daerah akson yang tidak terselubungi. Daerah yang tidak terselubungi ini kita namakan modus Ranvier. Fungsi dari selubung miolin adalah untuk mempercepat jalan sinyal menyusun akson.